Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, muatan bahasa Indonesia, KD 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Teman-teman, adakah yang tahu apa itu cerita fiksi? Ya, cerita fiksi atau rekaan adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun dalam hayalan pengarang. Contoh cerita fiksi yaitu cerpen, novel, dan cerita rakyat. Apa itu cerpen? Adakah yang tahu? Cerpen adalah cerita yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Sedangkan novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya adalah Laskar Pelangi. Untuk cerita rakyat, teman-teman pastinya sering ya membaca salah satu judul cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Jenis-jenis cerita rakyat diantaranya yaitu cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa dan peri. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Ayo teman-teman, kira-kira jenis cerita rakyat mana ya yang sering kamu baca? Teman-teman, berikut ciri-ciri cerita fiksi. 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan menghibur. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa tidak baku. 6. Sifat katanya banyak yang konotatif atau makna yang ditambahkan. 7. Ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Teman-teman, tahukah kalian ketika membaca cerita fiksi, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membangun cerita fiksi tersebut. Unsur-unsur cerita fiksi yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerita fiksi dari dalam, yaitu tema, amanat, tokoh, alur atau plot, latar atau setting, gaya bahasa, dan sudut pandang pengarang. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar yang turut mempengaruhi terciptanya karya sastra, di antaranya yaitu keyakinan, pandangan hidup suatu bangsa, dan psikologi.
Baiklah teman-teman, sekarang kita akan cari tahu salah satu unsur intrinsik pada cerita fiksi, yaitu tokoh. Adakah yang tahu apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Penokohan atau perwatakan adalah teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Terdapat dua jenis tokoh dalam karya sastra, antara lain tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh ini dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh memiliki beberapa perwatakan atau sifat, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik dan merupakan tokoh yang disukai pembaca karena sifat-sifatnya yang baik hati. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat atau merupakan tokoh yang tidak disukai pembaca karena sifat-sifatnya yang jahat. Baiklah teman-teman, demikian tadi video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menemani teman-teman belajar di rumah. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.